Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim terus menjadi sorotan terkait dengan dampaknya. Apalagi dengan rencana upacara HUT RI di IKN Kaltim yang menimbulkan efek domino yang sayangnya memperburuk krisis lingkungan dan sosial. Bahkan menurut data Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, krisis lingkungan akibat pembangunan IKN di Kaltim ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat di Kalimantan Timur tetapi juga Sulawesi Tengah, Sulteng. Data Jatam menunjukkan Provinsi Sulawesi Tengah, meningkatnya kerusakan lingkungan dan sebaran debu di sekitar lokasi tambang galian C dari logistik yang diimpor ke IKN sangat memprihatinkan. Dalam catatan Jatam Sulteng, izin pertambangan yang berstatus operasi produksi di Kota Palu berjumlah 34 izin dan untuk Kabupaten Donggala izin usaha pertambangan yang berstatus operasi produksi berjumlah 54 izin. Peningkatan pemberian izin tambang galian C dari tahun 2020 hanya 16 meningkat per tahunnya rata-rata 41,25 hingga kini 2024. Izin di Lanskap Gawalise Palu, Donggala mencapai 69 dengan total luasan 1.764,41 ha. Diketahui, Sulawesi Tengah berkontribusi ke pembangunan di IKN paling menonjol sebagai wilayah penyuplai utama material bahan baku pembangunan, baik berupa batu, pasir kerikil serta bahan lainnya. MOU Gubernur Sulteng dan Kaltim ada 30 juta ton material dipasok untuk pembangunan IKN. Rencana pemerintah menyelenggarakan upacara kemerdekaan di IKN 17 Agustus mendatang, pun mendapat kritik. Dinamisator Jatam Kaltim, Marita Sari menilai upacara di IKN lebih sebagai upaya pencitraan pemerintah daripada perayaan kemerdekaan yang sesungguhnya. Upacara ini digelar di tengah krisis lingkungan dan sosial yang semakin parah di Kaltim maupun Sulteng, ujarnya pada awak media. Kegiatan pertambangan bersifat ekstraktivisme mengubah bentangan alam, salah satu risikonya ialah bencana alam seperti banjir dan longsor. Data yang dirilis Kantor Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Bariri, Palu, Sulteng, Rabu 1 Mei 2024 lalu, menunjukkan bahwa partikel debu halus meningkat. Pengukuran kualitas udara kala itu, menunjukkan peningkatan partikel debu halus PM2,5 atau yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer dengan nilai 69 gram per meter kubik atau masuk kategori tidak sehat. Menurut Spak Lorelindo Bariri, efek jangka pendek akibat PM2,5 yang diambang batas bisa memicu penyakit jantung, paru-paru, bronkitis, dan serangan asma. Bayi, anak-anak, dan orang dewasa yang lebih tua rentan terhadap dampak tersebut. Sedangkan dampak kesehatan jangka pendek dari PM10 dapat memicu gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik, POK. Jatam Kaltim mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara dan dampaknya bagi masyarakat. Apakah pembangunan IKN benar-benar demi kepentingan rakyat atau hanya ambisi sekelompok elit, ujar Eta, sapaan akrabnya. Ia mendesak agar pemerintah menghentikan sementara proyek ini dan melakukan evaluasi menyeluruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.